Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mata kuliah pemrograman jaringan semester 5 yang beranggotakan Agus Aris Nugraha, Ajeng Tresnawati, Ugun Gunawan, Farhan Pariz Alamsyah, dan saya sendiri Wulan Pramestari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan program SMTP Python yang telah kami buat. Sebelumnya, kami akan memaparkan materi terlebih dahulu. Materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari SMTP. SMTP merupakan singkatan dari Simple Mail Transfer Protocol, yakni seperangkat pedoman komunikasi yang memungkinkan perangkat lunak untuk mengirimkan surat elektronik atau email melalui internet. Bisa disimpulkan juga bahwa SMTP adalah program yang digunakan untuk mengirim pesan ke pengguna komputer lain berdasarkan alamat email. Kemampuan SMTP yaitu yang pertama multi-mail, mengirimkan satu pesan ke satu penerima atau lebih. Yang kedua ada multimedia, yaitu pesan yang dikirimkan dapat berupa teks, suara, video, atau grafik. Yang ketiga ada send method, yang dapat mengirim pesan pada jaringan di luar internet. Tujuan utama dari SMTP adalah untuk mengatur kaidah komunikasi antar server. Server memiliki cara untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan mengumumkan jenis komunikasi apa yang dilakukan. Server juga memiliki cara untuk menangani kesalahan seperti alamat email yang salah. Misalnya, jika alamat penerima salah, maka server penerima membalas dengan semacam pesan kesalahan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu komponen SMTP. Komponen pada SMTP dapat dipecah menjadi SMTP client dan SMTP server yang bertindak sebagai user agent, UA, dan mail transfer agent, yaitu MTA. User agent menyiapkan pesan, membuat amplop dan kemudian memasukkan pesan ke dalam amplop. Mail transfer agent mentransfer surat email melalui internet. Selanjutnya yaitu ada contoh user agent. Di sini ada Gmail, kemudian Yahoo Mail, kemudian Proton Mail, kemudian Outlook, kemudian PepiPost, kemudian Our Mail. Untuk UA dan MTA, user agent dalam model SMTP, pengguna hanya berurusan dengan user agent untuk bertukar email menggunakan TCP, maka akan menjadi tanggung jawab dari mail transfer agent. Untuk MTA yaitu menyiapkan antrian surat sehingga dapat menjadwalkan pengiriman surat berulang jika penerima tidak tersedia. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang cara kerja SMTP. Cara kerja SMTP adalah dengan membuat jalur antara pengirim dan penerima email. Setelah jalur transmisi dibuat, barulah pengirim email akan memicu perintah mail yang akan mengirimkan email dengan cara mengidentifikasi pengirim dan kondisi apakah ada lalu lintas untuk dikirim. Jika ternyata penerima dapat menerima kiriman email, pengirim akan memicu perintah RCPT. RCPT merupakan singkatan dari penerimaan yang fungsinya untuk mengenali penerima email. Apabila menerima kiriman email tersebut, maka penerima akan mengeksekusi perintah OK. Namun jika tidak,
penerima akan menolaknya. Jika penerima SMTP sudah sukses dalam memproses data email, SMTP akan menerima balasan oke. Email yang tidak bisa dikirim karena alamat tujuan yang salah akan dikirim balik dengan catatan dari mail server bahwa pengiriman tidak bisa dilakukan karena alasan tertentu. Satu hal yang sangat penting diketahui menyangkut SMTP adalah protokol ini tidak memerlukan autentifikasi sehingga menyebabkan seseorang di internet dapat mengirimkan email ke orang lain atau bahkan banyak orang sekaligus. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya. Kelebihan SMTP adalah proses berkirim email pun dapat dilakukan dengan cepat ke seluruh dunia. Tidak membutuhkan biaya, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, memudahkan dalam berkomunikasi, terutama ketika berada di lokasi yang sangat jauh, seperti beda negara. Memiliki banyak vendor yang telah menyediakan layanan email bagi para penggunanya. Kekurangan dari SMTP, meskipun SMTP terbukti andal, tetapi sebenarnya memiliki kekurangan. Email yang ditransfer dalam kondisi polos, artinya komputer host yang menjadi POSMI relay email dapat mengakses semua email yang melewatinya. Hal tersebut bisa membuat email seseorang dapat disalin atau dimodifikasi dalam perjalanan pengirimannya. Ketika seorang yang berniat jahat menyadari bahwa admin salah satu SMTP server curiga, maka mudah sekali untuk memotong jalur email agar tidak ketahuan. Jika ada gangguan atau upaya serangan terhadap email, proses pengiriman email kemungkinan dapat terhambat. Namun, ini tidak perlu dikhawatirkan karena protokol SMTP cukup kuat dan memiliki sifat untuk bisa menyembuhkan diri sendiri. Salah satu penyalahgunaan email lainnya adalah seseorang bisa membuat pesan yang seolah dikirim dari orang lain dan bukan pengirim aslinya. Hal itu umumnya digunakan untuk keperluan spamming, internet, marketing, dan penipuan. Bisa juga digunakan untuk merepotkan orang lain atau memfitnah. Orang yang alamatnya dibajak akan dibanjiri pesan yang mengganggu. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk demo aplikasi. Nah, untuk programnya sendiri ada 3 file. Yang pertama yaitu SendMail. Nah, ini adalah file utama yang sangat penting agar email tersebut dapat terkirim. Nah, di sini ada beberapa fungsi seperti SMTP-lib. Nah, SMTP-lib ini berfungsi untuk menghubungkan, mengautentifikasi, validasi, dan mengirim email. Nah, pada SMTP-lib nilai default port adalah 25. Nah, sedangkan pada program ini adalah 587. Nah, port 587 ini merupakan port default yang digunakan untuk pengiriman email di internet. Nah, di sini juga ada fungsi yaitu SMTP-lib dan smtp@gmail.com. Nah, ini berfungsi untuk protokol standar di jaringan internet yang digunakan untuk pengiriman email dari lokal email ke mail server hingga dikirimkan ke alamat email penerima. Nah, kemudian ada file lainnya yaitu file login. Nah, file login ini berfungsi untuk membuat GUI atau tampilan dari box login. Nah, di sini ada beberapa fungsi sama seperti tadi yaitu SMTP-lib. Nah, kemudian ada juga Tkinter. Nah, Tkinter ini merupakan library untuk membuat aplikasi antarmuka GUI di Python. Nah, Tkinter ini menyediakan cara yang cepat dan mudah yang berorientasikan objek yang kuat dalam membuat aplikasi Python berbasiskan GUI.
Nah, kemudian ada file yang ketiga. Nah, file yang ketiga ini adalah file yang berfungsi untuk menyatukan atau menghubungkan dua file sebelumnya, yaitu file login dan file send mail. Nah, di file ini juga ada GUI untuk tampilan-tampilan di dalam pengiriman email selain dari box login tadi. Nah, di sini juga ada beberapa fungsi seperti tag enter seperti tadi. Kemudian ada juga message box. Nah, message box ini adalah kotak pesan yang tampil pada layar monitor yang berfungsi untuk berinteraksi dengan user. Nah, kemudian ada juga file dialog. Nah, ini adalah yang berfungsi untuk mengimpor atau memasukkan suatu file ke dalam program aplikasi yang kita buat. Nah, untuk menjalankannya, kita jalankan run. Nah, ini adalah file dari login atau dari box login yang kita buat tadi. Nah, ini adalah filenya yang tadi. Kemudian ini adalah box loginnya. Nah, di sini Anda diminta untuk memasukkan email dan password. Nah, harap Anda ketahui bahwa untuk menyetingnya pertama-tama Anda harus menyeting bahwa email tersebut sudah diaktifkan atau sudah mengaktifkan two-step verification. Nah, jika sudah, Anda masuk ke email atau Anda masuk ke link berikut. Kemudian pilih app email dan pilih device. Nah, di sini device yang saya pilih adalah Windows komputer. Nah, jika sudah, Anda akan mendapatkan password yang digunakan untuk login ke aplikasinya. Jadi bukan password yang dibuat oleh Anda. Nah, password ini dibuat oleh Google sendiri. Nah, kemudian kita login. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard aplikasi yang sudah dibuat. Nah, di sini ada beberapa keterangan atau beberapa tampilan, seperti ada keterangan akun yang dipakai untuk login. Kemudian ada nama aplikasi, email. Nah, kemudian menu untuk mengirim email atau mengirim banyak email sekaligus. Ada juga menu tentang. Nah, aplikasi tentang ini akan menampilkan notifikasi bahwa aplikasi ini memiliki fitur mengirim satu atau lebih email pada satu waktu. Nah, ini adalah notifikasi yang muncul apabila menekan menu tentang. Nah, kemudian untuk membuat email, Anda bisa mengklik buat email atau mengklik tombol tambah ini. Nah, kita coba untuk mengklik email, untuk buat email. Nah, di buat email ini ada berapa menu ya. Ada kepada, subjeknya, dan isi emailnya. Nah, untuk kepada ini Anda masukkan email tujuan. Kita coba dengan akun saya. Kemudian subjeknya nah, jika sudah kita coba. Nah, ini adalah email yang tadi saya pakai untuk login di aplikasinya. Nah, kita akan mencoba untuk mengirim email. Kita tekan kirim. Nah, jika sudah terkirim, kita akan dapat notifikasi email sukses terkirim ke farhanfarzalhamsyah@gmail.com.
Nah, kita coba lagi. Nah, juga ada masuk. Nah, ini adalah tes kirim email yang terkirim. Nah, kita coba lihat apakah emailnya sudah sukses terkirim. Nah, di sini ada masuk dari akun 01 Demo dengan subjek tes kirim email yang isinya halo apa kabar. Nah, jadi sudah sukses terkirim untuk percobaan mengirim ke satu email. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengirim ke beberapa email atau lebih dari satu email. Nah, untuk menunya yaitu dengan mengklik banyak email. Nah, di sini ada perbedaan dengan yang tadi, yaitu ada menu tambahkan file CSV. Nah, di sini Anda tinggal tambahkan saja file CSV yang sudah Anda buat sebelumnya. Nah, ini adalah file CSV yang sudah saya buat. Demo CSV. Nah, jika Anda ingin melihat isinya yaitu seperti berikut ini. Nah, ini adalah baris pertama atau kolom pertama itu Anda harus mengisikan email. Nah, kemudian di selanjutnya Anda tinggal menambahkan email-email yang ingin Anda kirim pesan kepada mereka. Nah, di sini ada 6 email. Nah, jika sudah, nah ini adalah filenya demo CSV. Nah, kita klik open. Kita coba tes 2 email. Kemudian kita klik kirim. Nah, di sini ada muncul pop-up mengirim email. Nah, ini adalah keterangan bahwa program ini sedang mengirim email ke beberapa email. Nah, jika sudah, akan muncul notifikasi email sukses terkirim ke 5 orang. Nah, jika Anda lihat di sini ada 5 orang, tapi di akun demo apakah ada 5? Nah, di sini juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 akun email, berarti pas ya, sudah terkirim ke 5 email. Sekarang kita coba cek apakah terkirim. Nah, di sini. Nah, ini ada keterangan ada 5 email yang terkirim ke 5 akun. Nah, kemudian kita coba cek di beberapa akunnya. Nah, ini adalah akun yang lain. Nah, ini sudah masuk. Kemudian coba di akun keduanya. Nah, ini juga sudah masuk tes 2 email. Dan di akun ketiganya. Nah, di sini juga sudah masuk. Nah, untuk akun keempat dan kelima ada di device yang lain ya. Nah, jadi di sini sudah terbukti bahwa aplikasi ini bisa bekerja dengan baik. Nah, jika sudah, Anda bisa mengklik keluar untuk logout dari akunnya. Sekian presentasi dari saya mengenai demo email. Dikembalikan ke moderator. Kepadanya saya persilahkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.